One, two, three. Ini adalah pepaya yang aku tanam Oktober, November, Desember, Januari 4 bulan lalu. Sudah mulai berbuah dan besar loh pohonnya. Nah, di depan gereja Betono Ambarawa. Dan saya itu ingin memetik bunga combrang. Ini pohon combrang ulung, jadi pohonnya agak merah hitam. Saya mau petik ini, katanya enak untuk dimasak. Ada orang pesan supaya dipetikkan combrang, dan saya ingin memetiknya untuk dibikin sambal katanya. Ya. Simeon, seorang yang sudah tua, yang seperti bangsa Israel semuanya menyiapkan hati menantikan kapan Sang Almasih Juru Selamat datang dan menjemput mereka ke surga. Simeon pun dalam kerinduan yang sama. Tetapi istimewanya Simeon adalah mendapat bisikan roh Allah, Roh Kudus, bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Sang Juru Selamat. Orang-orang Yahudi mungkin juga mendapatkan visi, tetapi beguguk makuto waton, tidak mudah percaya. Mereka sudah punya dalil-dalil bahwa Mesias itu akan begini begitu dan seterusnya. Maka ketika Maria dan Yosef membawa bayi Yesus ke Knisah Suci, Simeon langsung melihatnya, melihat Sang Juru Selamat, sehingga kemudian dia mengidungkan suatu nyanyian. Sekarang Tuhan perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Simeon mengalami kelegaan bahwa telah boleh melihat Juru Selamat yang datang. Maka dia mengatakan, Tuhan, perkenankanlah saya mati, karena saya sudah melihat Mesias yang Kau janjikan bagi bangsa Israel. Sementara orang-orang Israel yang lain yang tidak mengakui datangnya Juru Selamat, sampai hari ini doanya supaya Gusti Allah rawuh, supaya Sang Juru Selamat diutus. Mereka tidak paham atau tidak mau paham bahwa Gusti Yesus kui Sang Juru Selamat, Sang Juru Wilujeng kita semua. Nah, saya dan Anda adalah orang-orang yang melihat Juru Wilujeng. Saya dan Anda adalah keturunan iman dari Simeon yang melihat Juru Selamat. Kita mengalami Allah yang hadir, Allah yang lahir, Allah yang membuat mukjizat, Allah yang sengsara dan wafat untuk menebus kita semua. Amin. Mongkok nggih, monggo tepuk tangan bagi Tuhan. Kuwi poin pertama. Maka tetap mongkok derek Gusti. Amin. Mergo aku panjenengan sudah melihat dan mengalami rawuh dalam Sang Juru Wilujeng, Juru Selamat kita. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua dari Injil bagi saya sangatlah menarik. Yusuf dan Maria nyuwanake sang jabang bayi Gusti Yesus ing padaleman suci. Maria dan Yusuf mempersembahkan anaknya kepada Tuhan di bait suci. Apa yang mereka lakukan dikatakan menurut kalumrahane tradisi. Apa yang dibawa? Sepasang burung tekukur, tadi disebut burung puter, ya pokoknya sing kaya tekukur, puter, putut ya mirip-mirip ya kan. Kurang luwih ngono kuwi. Utawa nek ora duwe piye doro anak burung merpati.
Nggo ngopo tegese apa kok tekukur? Artinya apa? Mbok menawa kabeh wong ora mudeng, akeh wong ra mudeng, mbok menawa Yusuf dan Maria juga tidak mudeng. Mereka pun mungkin tidak bertanya, kok aku dadak nyuwanake anakku ning bait suci ngopo to? Ora mudeng. Tetapi hal-hal yang tidak mudeng karena tradisi yang panjang dan pasti membawa pesan baik dan kebenaran, mereka melakukannya. Bahkan dikatakan miturut kalumrahane angger. Jadi lumrahe nek bayi lanang nomor 1 dipersembahkan kepada Tuhan. Ngopo sebabnya? Miturut kalumrahane angger, menurut kewajaran hukum. Gitu. Yang ingin disampaikan pada poin kedua berdasarkan firman hari ini adalah uripono tradisi kebiasaan suci. Hidupilah terus-menerus tradisi dan kebiasaan suci. Tentu saja datang ke gereja dan merayakan Ekaristi itu nomor 1. Mengambil bagian dalam aneka perayaan sakramen itu nomor 1. Tonggone menerima sakramen orang sakit. Wih, aku tak merono derek sakramen minyak suci. Kita diberkati oleh sakramen-sakramen yang menjadi tradisi suci. Apa itu tradisi suci? Tradisi hidup rohani yang sudah dihidupi sejak zaman para rasul. Itu bukan tradisi reokan utawa jadilan utawa gedruk, bukan, tetapi tradisi suci. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak di antara kita tidak paham. Anak-anak kita ketika diajari itu ke gereja tidak paham, enggak mau Bu, enggak mau mah, aku capek tadi malam sampai malam dengan teman-teman. Oh ya wis nek ngono kowe rasane gereja. Ojo, tetap dipaksa diajak kepada dalaman suci. Nanti akan mudeng ketika sudah semakin dewasa. Rosario lho jam 6 nang ngene Bu Sastro. Melu ya. Kurang mah aku sesuk arep sekolah. Wong biasane turu ya jam 9 jam 10. Saiki Rosario kok arep sekolah. Yuk, melu tetep kowe engko sing mimpin wong ibu untuk giliran mimpin. Kok tak kandhani kowe linggo jejer aku. Tradisi dan pembiasaan yang baik dan suci membentuk seseorang, walaupun menerimanya dengan orang mudeng dan terpaksa, seperti Maria dan Yusuf mempersembahkan Yesus di Kenisa suci. Amin. Yo, orang sing kasep, sing wis wira melakukan, ya lakukanlah lagi. Imlek, ya kan kita masih Imlek nih sampai Cap Gomeh 10 hari ke depan. Cap Gomeh 15 hari. Cap Go 15, ya kan? Nah, banyak tradisi-tradisi Tionghoa yang kita tidak tahu lagi apa itu artinya. Kenapa mesti berpakaian merah? Kenapa ada lampion? Kenapa harus dipersembahkan ikan bandeng yang paling besar? Kenapa sesaji? Orang mudeng. Kenapa doa untuk para leluhur? Orang mudeng meneh. Tetapi dihidupi bukan tradisi suci, tetapi tradisi baik. Dihidupi mudeng ramudeng, nanti akan tahu maknanya. Sekarang saya suka merayakan Imlek. Kenapa? Karena Imlek itu amat Katolik. Kok amat Katolik? Romo, itu adalah pesta pengharapan akan berkat Tuhan. Ceritanya piye Romo? Ceritanya Imlek itu kan sukacita dan pesta sebenarnya sangat biasa. Pergantian dari musim dingin ke musim semi. Di bagian Tiongkok Utara itu kan salju, dingin sekali. Kalau musim dingin dimanapun kita tidak bisa ngapa-ngapain, bisanya hanya di rumah.
Apalagi dulu pasti pemanasnya tidak merata, hanya mungkin kayu, ya kan? Dingin, tidak ada pekerjaan karena kita tidak bisa berladang. Semua tertutup es. Kalau tidak tertutup es juga sedingin es. Badan tidak kuat. Makanan terbatas dan harus diirit-irit. Minyak untuk api juga harus diirit-irit. Jadi musim dingin adalah saat prihatin yang sangat besar. Itulah kenapa ada kue keranjang atau kue ranjang. Itu kan hanya gandum dan gula. Bisa disimpan lama untuk cadangan musim dingin. Nek jamur-jamur dikeriki iso dipangan meneh. Lihatlah. Dan hari-hari ini merayakan Imlek. Nanti sore saya juga dipanggil merayakan Ekaristi di Paroki Bintaran, Jogja. Banyak orang tidak mudeng, tetapi tradisi dilakukan dengan sukacita karena pasti membawa berkat. Karena pasti membentuk kita untuk menjadi pribadi yang mudah-mudahan diberkati Tuhan. Maka poin yang kedua kembali lagi pada tradisi-tradisi iman kita. Ayo kita hidupi tradisi itu sebagai pembiasaan. Bahkan ketika kita merasa bahwa aku lagi wegao tandang ngono. Dalam hidup rohani, rodo meremen kira apa ya? Dalam hidup rohani Anda seringkali merasa sangat berkobar-kobar di dalam doa. Kalau setiap doa Tuhan merasa hadir dan mengabulkan. Tetapi pada saat lain Anda merasa kering. Arep misal wae wegah. Nek misal ngantuk. Mulih sempoyongan wegah pokoknya. Bengi biasanya rosario wegah lah marake ngalamun jadi keturun rasa rosario wae. Gitu kan? Daripada malah keturun. Jangan mudeng pas berkobar atau tidak, do as if. Lakukanlah seolah-olah Anda tidak sedang punya masalah yang Anda keluhkan tadi. Ngantuk, khotbah boseni, romone nyengit, kureli. Dirasa dipikir. Jangan kemudian aja alasan aku rasa ning gereja wae. Tetap do as if. Lakukan seolah tidak ada masalah apa-apa kok dengan romonya, dengan kurnya, dengan petugas liturgi, dengan jajaran saya. Aku gak punya masalah. Dengan ngantuk saya, dengan tertidur dan bahkan ngorok. Gak apa-apa. Ya. Karena kita itu kan hanya menyediakan ladang, yang memberi pertumbuhan itu Tuhan. Maka siapkanlah ladang yang subur supaya ketika Allah hadir, tanaman bertumbuh subur dalam hidup rohani itu. Amin. Maka saudari-saudara, sekali lagi hidupi tradisi dan terutama tradisi saleh, tradisi baik, tradisi benar, tradisi suci gereja. Aku tidak tahu ini buah apa, tetapi saya googling dengan foto, katanya ini adalah sirsak hutan, tapi daunnya bukan daun sirsak ini. Kita sedang budalan perayaan Ekaristi jam 8 di gereja Bedono, itu ramai.